Kita punya pikiran, kita punya akal, kita punya hati. Jadi jangan gampang digiring-giring sama orang. Nah, ya, kita nggak seperti itu beragama, bro. Yang tidak bisa berubah, yang tidak bisa dikurang dan ditambah, itu Al-Quran dan hadis. Ketika engkau mengajari orang, kamu jangan ria. Nah, sesungguhnya ketika kamu bilang kamu jangan ria, kamu dalam keadaan ria, saudara. Makanya kejujuran hari ini itu kondisinya sangat tragis orang-orang yang jujur. Nggak ada kemewahan, nggak ada kenyamanan, nggak terkenal. Ketika kita merubah sejarah, itu bukan lagi sejarah, kawan. Itu dongeng. Jadi itu, dosa itu tidak diwarisi. Begitu juga kealiman tidak bisa kita warisi, saudara. Seolah-olah dia ini udah maksum, seolah-olah dia ini sudah punya tiket surga, seolah-olah dia udah beneran masuk surga. Itu 2 tahun yang lalu, bukan sekarang. 2 tahun yang lalu saya ngomong. Kenapa saya ngomong seperti itu? Terbukti hari ini. Kebaikan orang-orang di Jawa dalam menghormati tamu yang memiliki ilmu gitu. Jadi salah kaprah. TIJ pembohong, tapi tidak merugikan agama, tidak merugikan ekonomi rakyat. Kalau memang saya pembohong. Kita didolimi, saudara. Cucu Nabi. Ini kita berbicara ilmu. Nah, kita berbicara bagaimana kita melihat segala sesuatunya. Mari kita semua bertobat. Mari kita semua belajar. Kalau kita mengetahui sesuatu yang salah, kita istiqomah dalam kesalahan dan dalam kesesatan tersebut, jahil. Kita taubat. Kita tidak melakukan itu lagi, tidak berprinsip seperti itu lagi. Nah, kita mencari kebenaran dalam hidup di dunia ini. TG nggak punya apa-apa. Illa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Selamat siang, saudara. Pro mana TIJ? Kalau dulu saya mengatakan saya nggak perlu siapa-siapa, saya berdiri di tengah-tengah. Sampai sekarang pun saya berdiri di tengah-tengah. Cuman agak condong sedikit ke Kiai Imad gitu. Setelah saya melihat kemarin itu ziarah akbar yang berlangsung di Banten, saya semakin yakin apa yang dilakukan oleh Kiai Imad, saudara. Bahwa ini merupakan gebrakan besar yang difitnah ditunggangi oleh intelijen hitam. Keluar lagi kalimat intelijen hitam, disitulah saya semakin condong ke Kiai Imad. Kenapa? Karena itu dari dulu memang seperti itu. Nggak ada bahan untuk menyerang lawan, nggak ada bahan untuk antitesis Kiai Imad, jadi dilemparlah framingan-framingan sampah yang tidak bisa didaur ulang, saudara. Yakni di dalam hal ini saya boleh dikatakan mendukung Kiai Imad. Tetapi sejauh ini saya melihat Kiai Imad masih dalam koridor yang benar. Saya tidak fanatik kepada Kiai Imad dan saya tidak taklid kepada Kiai Imad dengan taklid buta, saudara. Jadi makanya saya kemarin memberikan perlawanan kepada Kiai Imad untuk memberikan contoh kepada teman-teman semua bahwa kita walaupun mendukung Kiai Imad tapi tidak taklid, saudara. Tidak taklid buta, tidak fanatik buta, saudara. Jadi begitu yang ingin saya beritahukan kepada teman-teman semuanya. Walaupun sampai hari ini saya masih mempelajari apa yang diajarkan oleh Kiai Imad. Ketika kita diajari sesuatu oleh orang, kita mempelajarinya. Seperti saya misalnya, ketika Kiai Imad membatalkan nasab Ba'alawi, saya tidak bisa membatalkannya. Kenapa? Karena saya tidak punya ilmu. Ilmu apa TJ? Ilmu membaca kitab. Ya, ilmu tentang nasab, saya tidak memiliki ilmu tersebut. Saya tidak membatalkan nasab Ba'alawi walaupun saya mendukung Kiai Imad. Terkait masalah oknum-oknum Habib yang ngibul, yang lantur, yang ngedongeng, itu saya sepakat dengan Kiai Imad. Nah, jadi ada hal-hal tertentu yang di luar kapasitas saya, di luar pengetahuan saya nggak bisa ikut.
Nah, jadi begitu, saudara. Nanti ditransfer asal tutup mulut PIJHH. Saya bukan mental seperti itu. Kalau saya bisa dikasih uang tutup mulut, saya hari ini bukan seperti ini kehidupan saya. Mulai dari dukun-dukun zaman dulu, perwakilan dukun dikirim seorang Panglima FPI dari Malang. Dikirim langsung ke Aceh untuk menawarkan, untuk negosiasi. Mau berapa TIJ? TIJ tidak mau, saudara. TIJ ini mental yang tidak bisa disogok, saudara. Nah, kalau masih 1 juta, 2 juta, 2 miliar, 3 miliar, saya tidak terpengaruh, saudara. Nah, ya, saya belum terpengaruh. Di atas 1 miliar, 2 miliar, tidak mampu mereka membayar saya. Jadi tidak mungkin, saudara. Dan juga nggak perlu mereka bayar saya. Toh, kalaupun saya terima, saya tetap akan nyap-nyap terus. Kita tetap mengikuti tesis Kiai Imad dan memberikan dukungan semampu kita. Saya di sini tidak bergerombol, tidak punya teman, tidak punya organisasi, tidak punya ormas. Pure main sendiri. Sementara kita di Aceh ini, saya berada di tengah-tengah saudara-saudara kita kaum Ba'alawi. Jangan saudara kita. Di Aceh boleh. Di Aceh boleh menyebut saudara. Kalau di Jakarta atau di Pulau Jawa, kalau nyebut mereka saudara kita, nanti dimintai buku nasab. Jangan ngaku-ngaku saudara ente. Buku nasab ente mana? Kira-kira pantas nggak ente jadi saudara aneh? Ya, gitu. Assalamualaikum, Tengku Ampun Puhaba. Jangan panggil saya Tengku Ampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas sekali nasab jadi nasib. Enggak, tidak seperti itu, saudara. Ya, nanti bisa diguyur pakai hujan susu. Kita jangan ikuti model mereka. Kalau misalnya Kiai Imad buat tesis, nanti Kiai Imad difitnah. Ada yang bayar, ini Yahudi bayar, PKI bayar, ini itu. Jangan. Kita jangan memfitnah. Jadi segala sesuatu itu disuguhkan dengan kejujuran, kebenaran, dan juga dengan keikhlasan. Jangan ada fitnah di situ. Kebenaran. Jangan hanya karena ingin mencari pembenaran terhadap diri sehingga jalan pintas pun jadi solusi. Jangan. Ya. Jadi begitu, saudara. Karena saya tidak mau taklid. Tidak mau taklid buta, fanatik buta terhadap Kiai Imad. Saya akan belajar melalui Kiai Imad. Walaupun di-framing oleh iblis-iblis, misalnya ada yang memframing ini merupakan intelijen hitam, ini merupakan turunan PKI, ini merupakan Cina, keturunan Cina. Saya tidak ikut seperti itu. Saya tidak ikut seperti itu. Saya akan belajar terus sampai ini benar-benar terbuka. Saya begitu, saudara. Saya begitu. Ya, sebatang agam ya, siba agam. Jadi begitu, saudara. Saya tidak mau mengikuti fatwa-fatwa yang bersifat provokatif. Kita punya pikiran, kita punya akal, kita punya hati. Jadi jangan gampang digiring-giring sama orang. Saya sudah merasakan apa yang selama ini beredar di media sosial, kebohongan, fitnah. Saya sudah merasakan. Bahkan saya boleh dikatakan pernah menjadi korban. Walaupun saya pernah punya masalah dengan oknum Habib yang 5 orang, oknum itu enggak semuanya 5 orang. Saya punya masalah dengan mereka 5 orang. Sampai di penjara, saya nggak dendam dan juga nggak marah. Cuman waktu itu saya bilang, sehelai rambut saya aja putus, nanti kalian akan menanggung akibatnya. Saya bilang waktu itu, bukan dalam bentuk karomah, bukan dalam bentuk keajaiban, bukan. Karena saya tahu ada hukum sebab akibat di dalam ajaran kita. Kita berbuat zolim kepada orang, kalau orang dalam keadaan terzolimi itu berdoa, doanya insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Jadi begitu, saudara. Saya hanya mengucapkan waktu itu, sekarang kalian terlihat menang memang di media sosial. Tapi suatu saat kalian akan menyesal dengan apa yang kalian lakukan hari ini. Niat mereka ingin membungkam saya. Ternyata saya berhasil dibungkam, tetapi terjadi kebocoran di daerah lain yang tidak bisa dibungkam, misalnya. Misalnya nih, kita digiring untuk membenci Kiai Imad misalnya. Dengan dituduh dajjal lah,
dengan dituduh iblis lah. Kita kalau iblis ada yang berantem itu nggak usah dipisahin. Bayangkan saudara, mulut yang katanya ulama itu, yang katanya ulama, bukan ulama. Ya, jangan ulama, dengar dulu. Seorang muslim, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan iblis, saudara. Kira-kira yang iblis siapa? Kira-kira yang iblis siapa? Nah, yang ngomong itu iblis, saudara. Ya, iblis itu yang ngomong seperti itu. Kita didolimi, saudara. Cucu Nabi kayak gitu, nangis. Saya nggak harus mengatakan siapa itu. Kalau demo, mak-mak ditaruh di depan anak-anak. Ya, contoh misalnya ulama-ulama di sini. Siapapun kita, mau celana pendek, mau celana koyak, mau bertindih, kita datang ke beliau. Tetap diterima. Tidak akan ditolak. Nah, jadi ya seperti itu ulama. Mendamaikan, mengademkan, memberikan pemahaman. Bukan ulama itu menjelek-jelekkan orang, merasa diri paling mulia, enggak. Karena di Aceh, ini bukan rasis, karena memang saya tinggal di Aceh, jadi berguru pun kadang-kadang di sini gitu, kadang-kadang ya. Nah, di Pulau Jawa juga ada, saya belajar dari orang di sana. Kalau ngajarin kita, misalnya ngajarin kita buat ngajar, nah, kebetulan saya ada di dalam forum itu, misalnya begini, ketika engkau mengajari orang, kamu jangan ria. Nah, sesungguhnya ketika kamu bilang kamu jangan ria, kamu dalam keadaan ria, saudara. Gimana yang benar ngomongnya? Kita jangan ria. Termasuk dia, termasuk dia, termasuk dia. Itu ilmunya. Jangan sampai kita ngomong, kalian ini jangan seperti ini, nanti kalian bisa masuk neraka. Kalian harus bertaubat. Itu seolah-olah ketika dia menyebutkan kata kalian, dia tidak memasukkan dirinya ke dalam orang-orang yang harus bertaubat. Ya, seolah-olah dia ini udah maksum, seolah-olah dia ini sudah punya tiket surga, seolah-olah dia udah beneran masuk surga. Nah, mari kita semua bertobat. Mari kita semua belajar. Kita gunakan kita. Jadi seperti itu. Double TIJ nggak punya. Nah, masalah prinsip. Kalau kita mengetahui sesuatu yang salah, kita istiqomah dalam kesalahan dan dalam kesesatan tersebut, itu namanya bukan prinsip, tapi jahil. Nah, tidak menggunakan otak, namanya fanatik buta. Tiba-tiba ketika kita tahu bahwa ini dosa, ini dilarang, ini kita harus bertaubat, kita taubat. Kita tidak melakukan itu lagi, tidak berprinsip seperti itu lagi. Itu namanya apa? Nggak punya prinsip. Kita mencari kebenaran dalam hidup di dunia ini. Kita tahu akan kebenaran itu. Kita masih konsisten dengan kejahilan, dengan pola hidup jahiliyah. Kita adalah orang-orang yang rugi di atas muka bumi ini, saudara. Saya sudah tahu. Oh, saya mempelajari ini tesis Kiai Imat. Oh, ternyata benar juga ya, nggak bisa dibantah ya. Tapi masa sih Habib nggak bisa membantah ini? Saya mikir. Kemudian saya telaah. Tapi katanya ada kitabnya. Tapi kitabnya belum ditemukan. Tapi bukan berarti nggak ada, kata Habib misalnya. Kitabnya ada, belum ditemukan. Kok bisa ada? Dari mana dia tahu? Karena belum ditemukan. Oh, dari ulama yang mendukung, dari ulama yang selama ini sudah percaya. Kita nggak seperti itu beragama, bro. Yang tidak bisa berubah, yang tidak bisa dikurang dan ditambah, itu Al-Quran dan hadis. Kalau perkataan orang selain dari itu bisa, selain Nabi Muhammad ya, bisa berubah-ubah. Nah, nggak jelas, karena otak nggak jelas mungkin ya. Nah, ketika kita nggak jelas tentang sesuatu, sulit untuk kita pahami. Nah, jangan kita tuduh orang lain tidak paham. Kita sadari dulu. Nah, jadi begitu, saudara. Seperti misalnya kemarin ada Habib yang mengatakan bahwa di Indonesia ini nggak ada
ahli nasab. Nah, jadi Imad itu sebagai apa dia buat tesis? Sedangkan dia bukan ahli nasab katanya. Jadi di Indonesia ini tidak ada ahli nasab katanya. Kalau di Indonesia tidak ada ahli nasab, terus yang mengisbat nasab, yang mencatat nasab, yang mengetahui tentang nasab di Robitoh itu siapa? Kemudian, ya, saya mendengar ucapan para habib ini bahwa Robitoh ini ada di seluruh dunia. Bahwa Robitoh ini yang paling sahih pencatatan nasabnya di seluruh dunia. Hari ini kita lihat, hari ini kita pelajari, saudara. Sedangkan Robitoh itu berdiri pada 1928 dan disahkan oleh Belanda. Nasab Wali Songo tersambung ke Ba'alawi itu bukan ahli nasab yang mengisbat, tapi ahli sejarah. Ya, dengar nih baik-baik biar paham. Saya mengutip itu. Wali Songo nasabnya tersambung ke Amul Faqih Ba'alawi. Yang mengisbatnya siapa? Habib sendiri yang ngomong. Habib sendiri dari perwakilan Robitoh waktu itu, bahwa yang mengisbat nasab Ba'alawi, isbat nasab Wali Songo tersambung ke Ba'alawi itu adalah ahli sejarah, bukan ahli nasab. Ahli sejarah itu siapa? Van der Berg. Van der Berg. Belanda, saudara. Belanda. Nah, jadi kita ini jangan mengedepankan emosi. Kalaupun kecolongan, ketahuan, jangan emosi. Nampak sekali kalau kita menutupi sesuatu. Nampak sekali kita menutupi sesuatu. Orang kalau menutupi sesuatu keburukan itu nampak di permukaan, mainnya ancam. Awas kalau lu bocorin. Makanya kejujuran hari ini itu kondisinya sangat tragis orang-orang yang jujur. Orang yang jujur difitnah, dibunuh, dikucilkan dari pergaulan. Itu hari ini karena kebohongan di mana-mana. Ke kiri bohong, ke kanan bohong, ke atas bohong, ke bawah bohong, bohong semua. Jadi orang-orang yang jujur akhirnya dari status sosial dia hancur karirnya. Difitnah karena dia jujur sendiri. Kalian lihat orang-orang jujur itu nggak ada kemewahan, nggak ada kenyamanan, nggak terkenal. Hidup dalam kemiskinan, kesederhanaan karena dia jujur. Nah, jadi begitu cara melihat sesuatu. Nah, jadi waktu itu ketika ada Habib yang mengatakan itu, yang mengisbat nasab Wali Songo yang tersambung ke Ba'alawi, itu adalah ahli sejarah. Dan ahli sejarah itu kita pelajari lagi, siapa ahli sejarah itu? Bukan ahli nasab. Belanda, saudara. Belanda. Wali Songo menurut Belanda tersambung ke Ba'alawi. Kalau nggak percaya, tanya tuh sama Habib yang kemarin itu bilang kayak gitu. Bukan saya yang bilang, Habib sendiri yang bilang, yang mengisbat nasab Ba'alawi, Wali Songo tersambung ke Ba'alawi adalah ahli sejarah, bukan ahli nasab. Nah, kalau di Indonesia tidak ada ahli nasab, terus yang mengisbat nasab, yang menuliskan nasab, mencatat nasab, sehingga menjadi akurat, betul-betul akurat, siapa? Gitu. Kalau misalnya, taruhlah Kiai Imad ini bukan ahli nasab, yang ahli nasab siapa? Wafi, Rumel, Zaini, Qurtubi. Kalau yang membantahnya, kalau yang menguatkan bukan ahli nasab juga, berarti boleh dong orang melakukan tesis walaupun dia bukan ahli nasab. Tahu dari mana kalau dia bukan ahli nasab? Asal ngomong aja, asal bacot aja. Misalnya Kiai Imad nih, dituduh dia bukan ahli nasab. Tahu dari mana dia bukan ahli nasab? Tahu dari mana? Ahli itu apa sih? Ngerti nggak? Yang disebut dengan ahli apa? Ahli orang yang menguasai, yang memahami, yang mempelajari, sehingga dia punya pengetahuan terkait hal tersebut. Ahli. Nah, tapi kan nggak diakui oleh lembaga nasab. Nah, itu lain lagi. Kalau mau diakui seperti itu, ya kalian juga harus diakui dong setidaknya.
lembaga kalian juga harus diakui. Ini kita berbicara ilmu. Nah, kita berbicara bagaimana kita melihat segala sesuatunya. Ya, iya. Dulu sayyid-sayyid yang ada di Nusantara menyembunyikan gelar kesayyidannya. Karena di masa perang Belanda itu, Belanda tidak hanya ingin menguasai Nusantara ini dari sektor ekonomi, dari sektor pemerintahan, tetapi mereka juga melakukan penyebaran agama atau misionaris. Ingat itu. Jadi kalau ada orang-orang penting seperti orang-orang yang tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diburu. Keturunan-keturunan raja yang tidak mau bergabung dengan Belanda akan diburu. Bukan hanya keturunan Rasulullah, keturunan raja pun yang tidak mau takluk tunduk kepada Belanda akan diburu, dibunuh. Jadi pada masa itu rata-rata orang-orang yang bergelar Sayyid Syarif itu menyembunyikan. Kalau yang menampakkan dapat dicurigai sebagai saya tidak melanjutkan, nanti ada yang kejang-kejang. Kalau kita mau berbicara tentang keluarga kita, tentang sejarah terutama, ceritakan yang sebenar-benarnya, baik kejelekannya maupun kebaikannya. Kalau mau menceritakan sejarah jujur, kalau mau menciptakan sejarah supaya kita hari ini dibangga-banggakan orang, kita tutup-tutupi aja yang buruk-buruknya, malah kita rubah sejarahnya. Ketika kita merubah sejarah, ya, itu bukan lagi sejarah, kawan, itu dongeng. Jadi begitu. Jadi begitu, saudara. Kalau misalnya datuk kita nggak ada yang pahlawan, jangan diada-adakan. Apa adanya aja. Datuk kita pengkhianat, belum tentu kita pengkhianat. Datuk kita ulama, belum tentu kita ulama. Jadi itu, dosa itu tidak diwarisi. Begitu juga kealiman tidak bisa kita warisi, saudara. Saya tidak ingin mencari muka dalam hal ini, enggak. Dan saya pun tidak main kelompok, saya sendiri. Kalaupun dipersekusi sendiri, karena yang datang nanti kelompok rame-rame persekusi saya kan, saya sendiri aja udah. Jadi begitu, saudara. Ya, jadi gitu. Tapi sejauh ini tidak ada yang berani persekusi TIJ. Ya, sejauh ini belum ada. TIJ punya orang-orang yang terlatih di belakangnya. TIJ itu cuman hayalan kalian. TIJ nggak punya apa-apa. Illa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melindungi. Jadi seperti itu, saudara. Saya tidak punya backingan yang melindungi. Kan yang terlihat seperti itu. Saya sudah kemarin sudah dibilang sama sama pengacara Robito, kalau beliau sudah ke Cijantung, nanya, ternyata TIJ bukan anggota Kopassus. Lah memang saya nggak ngaku Kopassus di sini. Kalau saya Kopassus ngapain konten tiap hari, pagi, sore, petang, malam? Nah, kita kan mempelajari gerak-gerik seseorang tipe model apa ini. Kalau tipe oknum Habib seperti itu kan kita udah tahu standarnya. Kemudian dia bilang, saya udah tanya kepada GAM, TIJ bukan anggota GAM. Saya nggak pernah ngaku sebagai anggota GAM. Saya memang tidak pernah tergabung dengan GAM. Makanya saya bilang, dikumpulin orang-orang itu satu comberan pun, satu pun nggak ada otak. Itu 2 tahun yang lalu, bukan sekarang. 2 tahun yang lalu saya ngomong. Kenapa saya ngomong seperti itu? Terbukti hari ini. Ketika Kiai Imad membuka tesisnya, yang maju bukan dari kalangan mereka. Yang maju itu Wafi, Qurtubi, Rumel, sama Zaini. Ya Allah,
Tapi gayanya sok paling paham. Terbukti yang saya bilang beberapa tahun yang lalu. Kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu saya bilang. Mereka itu, satu comberan itu, nggak ada yang pakai otak. Nggak ada. Cuman gaya aja. Ulama, ini, itu, baca ini, baca itu. Ceramah dongeng. Cuman itu bisa. Kalau begitu ceramah, saya pun bisa. Saya ini adalah cucu Nabi. Pertama kali. Orang udah pada tergila. Apalagi di Pulau Jawa. Teman saya, tetangga saya bilang gini, enak sekali bang di Pulau Jawa katanya. Kenapa? Kebetulan teman saya itu mukanya kayak Arab. Hidungnya mancung, putih, ya kan? Kita di sini datang ke acara orang selawatan, ke acara orang ceramah katanya. Kalau di sini dakwah namanya. Kita dikasih amplop bang. Wih lumayan bang, kasih amplopnya. Sama pribumi, orang lokal gitu. Jadi terfikir oleh orang-orang ini bahwa ini merupakan ladang yang paling bagus untuk mencari uang. Itu tidak bisa kita pungkiri, saudara. Memang seperti itu. Karena kebaikan orang-orang di Jawa dalam menghormati tamu, dalam menghormati orang-orang yang mungkin ya, yang memiliki ilmu gitu. Jadi salah kaprah. Ujung-ujungnya dijajah. Ada yang nanya nih, ngomong apa sih? Bang, kalau nggak bisa bahasa Indonesia tolong keluar ya. Karena di sini room khusus untuk masyarakat Indonesia. TIJ pembohong, betul sekali. TIJ pembohong, tapi tidak merugikan agama, tidak merugikan ekonomi rakyat, tidak membebankan kepada orang lain. Kalau memang saya pembohong. Ya. Jadi begitu, saudara. Tapi saya paham kondisi hari ini. Ketika Kiai Imad membuat tesis seperti itu, banyak yang menentang. Artinya, Kiai Imad tentu butuh teman dalam hal ini. Butuh yang mendukung. Butuh yang memfasilitasi dan segala macam. Saya paham itu. Tapi di sisi lain, orang yang berilmu itu ataupun ya boleh dikatakan ulama, ya, itu nggak apa-apa, nggak milih-milih orang berteman. Ini selevel, ini nggak selevel, enggak. Ya, itu. Umat Muhammad digelari iblis, kemudian dituduh sebagai intelijen hitam, gerakan intelijen hitam. Masya Allah, saudara, jangan seperti itu, ya. Jangan seperti itu. Itu tidak baik. Kalau memang kita marah sekali, apa permasalahannya? Kita cari tahu dulu. Jangan langsung, woi begini kita framing, padahal belum tentu seperti itu. Jadi intinya, di saat saya itu kemarin berurusan dengan Habib, oknum Habib, saya dituduh memfitnah habaib. Tapi buktinya ketika saya dihadapkan dengan hukum, saya tidak terkena pasal apa ya? Pasal rasis. Pasal rasis. Saya tidak terkena itu. Cuman pasal pencemaran nama baik, nama baik, terlanjur bau soalnya. Saya terkena pasal pencemaran nama baik doang. Saya nggak kena itu. Kalau misalnya saya mengatakan atas nama habaib, wah, saya bahaya waktu itu. Bahaya. Tapi karena saya sebut namanya, berarti saya tidak masuk ke pasal yang seperti mereka tuduhkan. Dan setelah saya di penjara, malamnya mereka live, pesta, euforia, TIJ sudah di penjara, digundulin. Walhasil kita tidak menduga, keluar Kiai Imad, keluar si Bahar ngomong begini, Wali Songo itu habaib, dia dari Amul Faqih,
Kemudian Wali Songo itu nggak ada keturunannya, sudah terputus karena dari pihak ibu, kata Bahar. Nah, kan bukan kita yang memprovokasi, hah? Bukan kita yang memprovokasi, dia sendiri kan. Akhirnya muncul dari berbagai macam kalangan, kemudian untuk meredam keluarga Wali Songo dengan cara, ada, kalian ingat, ada video satu dari Habib Sepuh seolah-olah mengingatkan Bahar. Untuk anakku Bahar, dan si Bahar di situ ngambek karena dia nggak tahu strategi. Itu strategi Har. Ketika engkau disuruh diam, bukan berarti orang tuamu marah sama kamu. Itu untuk meredam supaya orang-orang jadi nggak emosi lagi sama kau. Itu taktik halus ya halus sekali. Tapi sama TJ terendus. Jadi untuk saudara-saudaraku semuanya, terutama yang di Aceh nih, dari Bang Alawi Aceh, tenang, kita nggak usah ikut-ikutan. Yang tergabung dalam apa ya? Yang tergabung dalam misalnya ini jaringan apa itu unyil, ya udah teriak-teriak aja, ngamuk-ngamuk pun ya apa-apa. Nah, cuman ada beberapa keluarga yang saya kenal, ada beberapa orang dari Bang Alawi di sini nggak ngaruh dengan ini. Oh tapi kan kalian nggak teriak-teriak cucu Nabi ini itu, kalau dalam tubuh kami ada darah ada darah suci atau apa, nggak usah, tenang aja kalian ya. Jadi begitu. Untuk Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, terus maju, jangan kendor, terus maju. Saya akan mendukung dari belakang. Nah, kalaupun perlu dari depan pun akan saya dukung. Saya minta maaf untuk yang sekian kali. Saya minta maaf karena kemarin sudah membuat sebuah strategi tanpa koordinasi. Karena saya ingin melihat penumpang-penumpang gelap dulu, penumpang gelap dalam tesis Kiai Imaduddin. Nah, akhirnya ya kita tahu siapa-siapa aja. Bahkan dukun-dukun yang dulu jadi lawan saya, tapi saya tahu Kiai Imad misalnya dengan Mama Gufron itu, Mama Gufron, dukun-dukun itu saya tahu maksudnya apa. Ingin menampakkan bahwa sejatinya ulama seperti itu. Siapapun yang datang ingin bertemu, ingin duduk bareng, dipersilahkan. Kalau ulama seperti itu. Misalnya orang sesat, orang bodoh, bukan darah mulia, tetap berkumpul bersama. Nanti diberikan masukan di belakang. Jangan begitu. Kalaupun punya ilmu bisa ngomong dengan semut, jangan dipamerkan ke publik. Nah, kalau ulama ya seperti itu.